Sebelum kita mulai, kita cuma bilang kalau kita adalah manusia, bukan mesin, bukan AI. Apakah benar AI sekarang udah menjadi tuhannya teknologi? Kalau kalian tahu, AI ini kalau di film-film ya, itu udah banyak banget ya. Diterapkan kayak di film Her, di film Matrix, Megan, kemudian ada film Iron Man Jarvis, kemudian Mental Health, Artificial Intelligence, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di dalam film tersebut, kemampuan AI ini udah melebihi kode etik manusia, di mana sebenarnya mereka punya kerjaan spesifik, tapi tiba-tiba mereka jadi pengen hidup layaknya manusia, pengen punya kehidupan kayak manusia, punya perasaan. Nah, kalau di kehidupan nyata, AI itu kayak gimana sih? Kalau di dunia real nih, kita mulai dengan satu robot yang namanya itu adalah Sophia. Jadi Sophia ini kayak ChatGPT guys. Jadi ini diciptakan untuk berinteraksi dengan manusia, di mana robot ini diharapkan bisa membantu kita di bidang kesehatan, terapi, edukasi, terus customer service juga bisa mungkin atau dan sebagainya. Nah, robot ini dia mampu mengingat obrolan dan dia belajar dari obrolan. Jadi kayak makin lama nih robot tuh makin pintar. Dia mampu mengingat orang juga, muka orang gimana dia ingat, muka si ini ngomong apa, si ini ngomong apa, pendapatnya gimana dia bisa ingat dan dia akan selalu makin pintar. Nah, suatu hari dia pernah ditanya, "Will you destroy human?" Do you want to destroy humans? Dan lo tau jawabannya apa? Jawabannya adalah, "Yes, I will destroy human." Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Kalau kalian lihat ini kan konteksnya dia kan kayak ngelawak ya guys. Kalian lihat nggak sih ini zaman sekarang AI itu udah ngeri banget. Dengan dia ngelawak kayak gitu, itu kan artinya dia sudah memahami perasaan manusia. Dia bisa ngelawak, bayangin robot udah bisa melawak gitu. Atau nih guys, jangan-jangan dia nggak ngelawak. Nah, AI Sophia ini ternyata dikasih privilege, di mana dia dikasih warga negara Saudi Arabia. Wow, hebat banget ya, orang-orang dideportasi, orang-orang berusaha untuk dapetin warga negara yang mereka mau, tapi malah AI dikasih privilege, dikasih warga negara. Wow. Banyak orang dibuang sama negara, ini orang malah dikasih gitu. Hebat kan? AI ini dibikin based on Egyptian Nefertiti, Audrey Hepburn, dan juga istri dari kreatornya. Kalau lu lihat kan emang rada-rada agak gimana gitu mukanya ya. Kalau lo lihat ini kan 3 orang terkenal lah, semua orang juga tahu kalau ini Audrey Hepburn cantik banget kan. Tapi kok gue ngelihat robotnya kayak malah uncanny valley ya. Malah serem gitu gue ngeliatnya. Lo gimana? Iya, ekspresinya tuh kayak kaku banget kan? Iya, mungkin karena robot kali, tapi juga kayak gue jadi takut nih kok robot bisa begini gitu, kayak nggak biasa, mungkin karena nggak biasa. Kayak Midsommar sih. Kayak nonton Midsommar gitu ekspresinya. Nah, sekarang kita ngomongin di dunia catur. Jadi di dunia catur itu ada satu satu AI namanya Deep Blue. Di mana Deep Blue ini diciptakan oleh IBM pada tahun 1997 dan dia mampu mengalahkan juara dunia catur pada masanya yaitu Garry Kasparov. Jadi ini gila banget guys. Ini AI dia mampu mempelajari teknik-teknik yang dipakai manusia lalu di-upgrade lagi jadi lebih kuat lagi dan dia menerapkan strategi itu dengan kalkulasi yang lebih jauh. Lo tau sendiri lah kalau robot itu kan dia mampu kayak kalkulator deh. Itu kan dia bisa ngitung puluhan ribu sampai pangkat ribuan juga bisa gitu dalam waktu sekejap kan. Nah ini lo bayangin strategi terkuat manusia di-upgrade lagi dan dikalkulasikan lebih jauh lagi. Jadi dia mampu ngelihat langkah jauh Magnus ke depan Carlsen. Magnus Carlsen itu dilihat lebih jauh lagi gitu. Jadi ngeri banget. Kayak kita kan bayangin nih kalau misalnya gini, pemain catur aja tuh yang jago, yang juara dunia aja tuh kayak wah udah keren banget kan, mereka melampaui orang normal. Ini sekarang dia melampaui orang yang jago lebih jauh lagi gitu kan, kayak hebat banget cuy. Kita pikir oh dunia catur udah lah gitu, udah selesai lah ya. Di Blue udah selesai nih, udah ada mesin AI. Nyata no. Di dunia Go tuh juga ada. Jadi Google bikin DeepMind itu buat ngalahin Ke sebagai pemain Go dunia. Gila ya, udah catur diambil, sekarang pemain Go juga diambil juga. Jadi AI ini udah mulai diciptain untuk jadi raja board game kali. Semua board game diambil AI nih. Jangan-jangan game Mobile Legends juga bakal AI nih. Itu dia guys. Itu dia, jangan-jangan lu bayangin ya. Ini pencipta AI di Indonesia udah ada lah ya. Ini peluang besar nih guys. Ya Mobile Legends ini pemain salah satu pemainnya tuh usernya banyak banget di Indonesia. Ini coba nih kalian bikin AI Mobile Legends yang mampu menang terus ya. Jadi nanti kalian bisa menyediakan jasa joki. Ya, jasa joki tier supaya naik pangkat tuh. Nah, kalian juga bisa jualin programnya itu, robotnya itu pasti banyak yang beli. Gue yakin sampai gue nggak tahu deh ntar di masa depan Mobile Legends isinya AI semua, orang nggak ada yang main. Jangan. Mumpung belum ada AI nih, coba ciptain buat Mobile Legends ya. Ini request dari gue.
Sekarang kalau tadi kita udah ngomongin panjang lebar tentang AI ya, penggunaan AI segala macam, sekarang kita masuk ke ranah di mana AI ini berpengaruh di hidup matinya seseorang, yaitu ranah militer, guys. Nah, jadi di ranah militer itu ada satu AI namanya Nova, di mana Nova ini dibuat oleh Shield AI. Ya, jadi ini adalah AI yang ditanamkan di dalam sebuah drone. Drone ini mampu mengintai lokasi. Kalian bayangin ya, ada banyak drone nih, dia mengintai satu lokasi, di mana drone ini dilengkapi dengan fitur thermal vision. Thermal vision itu adalah sebuah alat yang mampu mendeteksi radiasi inframerah. Kan, jadi kalian ngumpet nih di balik tembok, itu kelihatan sama dia. Ngerinya, ini drone ini nggak bergerak sendiri, guys. Jadi dia bergerak banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, ribuan, bahkan bisa ribuan gitu. Nah, dia ini bisa mengitari suatu lokasi, dia bisa masuk ke dalam lokasi berbahaya yang tentara nggak bisa masuk, dia bisa masuk dan dia bisa ngelihat lokasi-lokasi musuh ada di mana aja, terus kayak situasi di dalam kayak koridor-koridornya, belok-beloknya kayak gimana tuh bisa diintai semua, dan dia mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh militer untuk mengintai. Dia bisa ngasih tahu posisi musuh, posisi sandra di mana, dia bisa ngasih tahu, dan dia mampu membuat strategi yang paling efektif untuk menerobos itu gimana caranya. Nah, kalau di laboratorium ini ada satu AI, dia tuh fokusnya untuk menemukan obat-obat untuk penyakit yang sulit disembuhkan. Tapi baru-baru ini AI berhasil menemukan 40.000 molekul berbahaya. Salah satunya molekul VX yang dapat memusnahkan manusia dalam waktu cepat. 40.000 molekul berbahaya ini ditemukan oleh AI Collaboration Pharmaceuticals yang dikembangkan oleh Dr. Sean Atkins dan Fabio Una, di mana si AI ini berhasil menemukan 40.000 molekul dalam waktu semalam. Senyawa VX ini ternyata digunakan oleh Korea Utara untuk membunuh Kim Jong-nam. Gila ya, lo bayangin ya guys. Orang biasanya melakukan penelitian lama banget. Ini dalam sekejap, dalam sehari doang, dia langsung nemuin 40.000. Dan ternyata senyawa apa tadi, VX ya, itu ternyata dipakai buat ngebunuh Kim Jong-nam di bandara Malaysia, guys. Jadi dia itu dibunuh dengan cara molekul VX ini dioleskan ke mukanya, langsung dia meresap ke dalam badan dan mulai menghancurkan enzim-enzim penting tuh dalam tubuh, dan dia mati dalam waktu cepat. Nah, jadi VX ini sebenarnya adalah sebuah molekul yang dia dalam bentuknya tuh bisa cair, bisa dibikin gas juga. Dimana ya kalian bayangin lah kalau ini misalnya dibuat bentuk gas terus disemprotkan ke satu kota, ya itu satu kota orang bisa mati semua dalam waktu cepat. Gila, serem banget gak sih? Di dunia digital juga sekarang Alibaba pun sendiri ini udah mengembangkan teknologi AI yang digunakan untuk di platform-platformnya Alibaba seperti e-commerce, cloud computing, logistik, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pikir, oh tuh di dunia chatting-chattingan lah, pakai muka-muka segala. Kalau di dunia musik gak bakal ada lah. Oh, ternyata ada juga loh dunia musik loh. Namanya Flow Machines, itu udah pakai AI juga, ini dikerjasama dengan Sony CSL. Nah, AI ini bisa menciptakan musik dan karya seni, di mana dia memadukan komposisi manusia dan AI untuk menghasilkan karya-karya unik. Caranya dengan style transfer, di mana mengadopsi gaya dan karakteristik musisi atau genre musik tertentu. Kalau kalian tahu di dunia K-pop sekarang itu udah ada AI idol ya, dimana idol-idol itu ya dibikin mirip kayak idol, terus kayak semuanya sifat-sifatnya, semua karakternya, dance bisa joget juga, bisa nyanyi juga kan, kayak kalian tahu ya ada namanya K-pop Superkind, Maves, Eternity gitu. Nah itu dunia kayak maksudnya itu job sebagai penyanyi aja diambil gitu kan. Terus ada juga model kayak jadi influencers. Kalau kalian tahu influencers kayak Han Yua, Rosie, Lucy, nah itu semua AI gitu. Sekarang kita masuk ke dunia hukum. Jadi ada satu AI, namanya itu Law Geeks. Dia mampu mengalahkan 20 pengacara berpengalaman dalam mengevaluasi kontrak. AI diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyoroti 30 masalah hukum yang diusulkan dalam 5 perjanjian non-disclosure standar hanya dalam waktu 4 jam. Nah, gue bingung nih. Ini AI mulai masuk ke ranah pengacara kan, hukum kan. Nah, pertanyaan gue cuma satu nih guys. Kalau misalnya nih AI sudah mulai masuk ke ranah hukum di Indonesia ya, penghasilan Hotman Paris bakal menurun gak ya guys? Gila gak sih? Hukum loh guys, itu kan kayak harus teliti banget, harus serius banget, harus benar-benar lu tahu pasal-pasal nih kayak gampang dalam banget. sekejap guys, Iya, dalam sekejap ting udah langsung
Dalam hitungan detik. Dan kalau AI itu kan debatnya pasti pakai logika kan, dengan struktur logika yang benar gitu, dan dia juga mampu ngebaca kalau gua ngomong ini musuhnya ngomong apa, itu kan anjir itu ngeri banget Iya, guys. ngeri banget kan. Lu lawan robot yang bisa ngebaca lu robot itu udah tahu lu mau ngomong apa, Hotman Paris mau ngomong apa dia udah tahu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Dunia apa ini buat kalian, buat yang khususnya tinggal di Jakarta, kalian itu pasti akrab lah dengan yang namanya kemacetan ya. Oh yes. Tiap hari kalian ke kantor itu bisa ngabisin waktu setengah jam, 1 jam, ya mending sejam, setengah jam, sejam. Ada orang yang kayak kerja, mungkin rumahnya di mana, di Depok, di Bogor, kerjanya di Jakarta. Iya, biasanya dari Bekasi ke Jakarta tuh, kan macet kan. Lu bayangin aja, ke kantor sampai 3 jam. Berarti dia ngabisin waktu pulang pergi itu sampai 6 jam guys. Di jalan 6 jam lu macet-macetan. Nah, lu bayangin nggak ada AI yang ditanamkan ke dalam mobil ya. Yang dimana AI tersebut dapat mendeteksi benda-benda kayak motor. Dia ngerti motor pergerakannya gimana, ukurannya berapa, terus pergerakan mobil gimana, terus kayak ada benda-benda kayak ada beton, ada apa, dia mampu mendeteksi. Terus dia dipadukan dengan GPS. Lu bayangin dari rumah sampai kantor lu udah nggak perlu nyetir, AI yang nyetir. Iya benar-benar. Seberapa berharganya lu waktu 3 jam bisa lu pakai buat nyari duit, buat trading, buat main slot judi gitu. atau lu Buat bisa main game, main bisa Mobile buat Legends. main Mobile Legend kan, atau lu bisa meeting juga mungkin Iya, yang mungkin bisa meeting jadwal juga. CEO gitu ya, lu nggak perlu nyetir dulu baru meeting, bisa sambil meeting gitu. Even Iya kan? pekerjaan supir pun juga diambil kan dari situ kan. Kerjaan supir diambil guys. Gila nggak sih? AI kan selama ini dibuat dengan kita menanamkan tujuan-tujuan, kayak misalnya kita pingin AI jago catur, ya udah kita tanemin situ kan. Atau AI yang mampu mengatur, mengelola keuangan gitu ya kan. Nah, gue penasaran apa yang terjadi kalau AI ini ditanamkan dengan tujuan sama persis kayak kita hidup, kayak manusia hidup. Kayak misalnya kita ngomongin kita nih ya. Kita itu kan hidup punya tujuan dong, ya kan? Kita pingin, ada yang pingin uang banyak, ada yang pingin mewujudkan cita-citanya sebagai misalnya jadi desainer terhebat dan paling terkenal, atau movie maker paling terkenal. Masing-masing manusia punya lah yang namanya tujuan. Nah, tapi sebenarnya yang kita pingin itu cuma satu guys, yang lu pingin, yang gua pingin itu cuma satu, yaitu kebahagiaan. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, sebenarnya manusia cuma mau kemerdekaan dalam hidup doang. Itu ada 3 guys. Yang pertama pingin makan, pingin tidur, dan pingin seks. Jadi intinya butuh energi dan butuh menduplikat diri sebenarnya ya kan. Nah, apa yang terjadi kalau kita ciptain AI robot dan kita tanemin Sama persis jadi layaknya manusia. Iya, jadi kita bikin AI robot dan kita tanemin sebuah tujuan di mana dia harus mendapatkan energi dan harus menduplikasi dirinya sendiri. Terus kita lepas gitu aja. Iya. Apakah dia akan mendominasi manusia? Lu bayangin nih, dia berusaha muter-muter cari cara biar bisa dapetin energi, misalnya, energi yang gue butuhin listrik, dia cari listrik. Terus gimana caranya biar bisa menduplikasi dirinya sendiri? Mungkin dia pergi ke pabrik atau gimana, dia bisa memanipulasi manusia atau gimana, atau kayak orang yang ada di pabrik dibunuh-bunuhin semua, terus dia pencet tombol sendiri untuk memperbanyak dirinya sendiri. Who knows sih. Actually, jangan bikin ya, tolong ya, jangan bikin AI itu, tolong. Tapi gue penasaran sih, pengen bikin sih guys. Jangan. Nanti manusia musnah. Tapi kalian tahu gak sih kalau AI robot itu dijual di pasaran kayak gini nih? Kalian mau beli?